Oke, selamat datang di sesi bedah saham kita. Hari ini, kita bakal bongkar satu perusahaan yang jujur aja bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Namanya PT Esta Multi Usaha dengan kode sahamnya ESTA. Kita langsung ke teka-teki utamanya ya. Coba deh lihat ini. Dalam setahun, harga saham Esta itu meroket lebih dari 165%. Gila kan? Kelihatannya fantastis banget. Tapi, pas kita intip laporan keuangannya, loh, kok perusahaannya malah rugi miliaran? Nah, ini kan aneh. Inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Anggap aja ini sesi mentoring personal buat Anda. Kita akan bedah kasus ESTA ini selangkah demi selangkah, kayak seorang detektif. Pertama kita kenalan dulu sama mesin bisnisnya, terus kita kulik dalaman laporan keuangannya, pecahin misteri harga sahamnya, kita adu sama pesaing-pesaingnya, sampai akhirnya kita bisa tarik kesimpulan. Jadi apa aja sih risikonya dan potensinya? Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari bab pertama. Biar kita ngerti EST, kita harus tahu dulu gimana sih cara perusahaan ini cari duit, karena ini tuh bukan sekedar bisnis hotel biasa loh. Perjalanan Indah Esta ini lumayan dinamis ya. Awalnya cuma main di properti tahun 2011, terus mereka ganti baju, berekspansi. Momen kuncinya itu pas IPO tahun 2020, terus ada rights issue di 2022. Nah, rights issue ini gampangnya perusahaan minta top up dana dari investor lamanya. Dan dana inilah yang jadi bensin buat mereka berekspansi ke Kalimantan. Jadi ini dia dua mesin utama penghasil uang Esta. Yang pertama, jelas perhotelan dengan brand Hotel 88-nya. Yang kedua, ini yang sering orang lupain, jasa penyewaan kendaraan. Nah, yang cerdas di sini tuh sinerginya. Coba bayangin, ada klien perusahaan butuh penginapan buat karyawannya, sekaligus butuh mobil buat operasional di sana. Esta bisa kasih paket komplit. Ini strategi diversifikasi yang pinter banget, biar mereka nggak cuma ngandelin okupansi hotel doang. Oke, sekarang kita tinggalin dulu cerita model bisnisnya. Kita masuk ke bagian yang paling konkret, data. Ingat ya, sebagai investor, angka itu nggak pernah bohong. Yuk kita cek bareng-bareng kesehatan finansial Esta yang sebenarnya. Angka pertama yang kita lihat, pendapatan. Ini total uang yang masuk dari jualan jasa mereka. Di tahun 2025, angkanya ada di sekitar 50 miliar rupiah. Kelihatannya lumayan kan? Eits, tunggu dulu. Investor yang cerdas pasti nanya, dibandingin tahun lalu gimana? Jawabannya stagnan, alias nggak tumbuh. Nah, ini lampu kuning pertama buat kita. Mesin pendapatannya kayaknya mulai kehabisan bensin. Dan ini dia inti masalahnya. Setelah semua biaya operasional, bunga utang, dan pajak dihitung, ini yang tersisa di kantong. Bukannya untung, malah rugi bersih lebih dari 8 miliar rupiah. Yang bikin kita harus waspada bukan cuma angka ruginya, tapi perubahannya. Bayangin, dari untung gede di tahun 2023, tiba-tiba di tahun berikutnya malah anjlok jadi rugi. Ini kayak mobil yang lagi ngebut, tiba-tiba remblong dan mesinnya mati. Udah rugi, ternyata masih ngendong beban lain, utang sebesar 141 miliar rupiah. Coba deh bayangin, utang ini kayak tas ransel berat di punggung. Kalau badan kita sehat dan kuat, atau perusahaan lagi untung, ransel itu enteng. Tapi pas badan lagi sakit, atau perusahaan lagi rugi, ransel seberat itu bisa bikin kita ambruk. Nah, inilah resiko nyata buat Esta sekarang. Slide ini nih, paling jago ngejelasin masalah utama Esta. Coba lihat margin kotornya, hampir 52%. Artinya apa? Artinya bisnis intinya, jualan kamar hotel dan nyewain mobil, itu sebenarnya sehat dan untung besar. Masalahnya ada di bawahnya. Margin laba bersihnya negatif. Jadi semua keuntungan dari bisnis intinya itu ludes, kemakan sama biaya operasional, biaya administrasi, dan lain-lain. PR terbesar mereka jelas, efisiensi. Oke, kita udah lihat bareng-bareng kalau keuangannya lagi nggak baik-baik aja. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kalau kondisinya begini, kok bisa harga sahamnya terbang ke bulan? Apa sih yang dilihat pasar, yang nggak kelihatan di laporan keuangan? Lihat deh grafik ini. Ini bukan sekedar naik biasa. Kenaikan harga saham Esta itu kayak pelari sprinter yang lagi lomba lari sama orang yang jalan santai. Dia ninggalin jauh banget rata-rata industrinya, apalagi pasar cara umum. Kinerja kayak gini nih yang bikin teka-teki valuasinya makin seru buat dipecahin. Kalau kita pakai kacamata investor fundamental, ceritanya jadi makin menarik. PE ratio, nggak bisa dipakai, kan perusahaannya rugi. Terus price to sales-nya di angka 9,23 kali, ini mahal banget dibanding rata-rata industrinya. Price to book-nya 2,56 kali, artinya kita bayar hampir 3 kali lipat dari nilai buku aset bersihnya. Jadi, kalau cuma lihat angka ini, kesimpulannya cuma satu, saham IST kelihatan sangat mahal. Nah, ini dia salah satu petunjuk paling penting buat mecahin misteri ini. Coba lihat siapa yang punya sahamnya.
Lebih dari 75% dikuasai oleh satu pihak, dan saham yang beredar buat kita, investor publik, itu seuprit, nggak sampai 10%. Ini kayak pasar barang langka. Karena barangnya sedikit, ada permintaan dikit aja, harganya bisa langsung loncat gila-gilaan. Inilah yang bikin sahamnya jadi nggak liquid, dan harganya bisa liar banget. Oke, sebuah perusahaan kan nggak hidup sendirian di hutan. Sebagai investor cerdas, kita harus bandingin. Yuk kita lihat gimana posisi IST kalau kita sandingkan dengan pemain-pemain lain di liga yang sama di bursa. Dari sini, petanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada East, ini si murid ladan. Profitnya tebal, rajin bagi dividen lagi. Di sisi lain ada Fit, sama-sama rugi kayak Esta. Tapi valuasinya dihargai pasar jauh lebih mahal. Nah, Esta ini posisinya ada di tengah-tengah. Nggak sekinclong East, tapi valuasinya nggak segila Fit. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. ISC itu jadi patokannya, standar emas buat efisiensi di sektor ini. Sementara Esta, sama kayak Fit, PR terbesarnya yaitu tadi, beresin struktur biayanya biar bisa mulai cetak untung. Oke, kita sudah bedah semuanya dari A sampai Z. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Ini bagian paling penting. Apa aja poin-poin kunci yang wajib Anda pegang sebagai investor yang lagi ngelirik saham ini? Ini dia ceritanya. Ini loh narasi yang dibeli sama pasar dan jadi alasan kenapa ada optimisme besar. Taruhan terbesar Esta itu ada di Batu Licin, Kalimantan. Ini bukan cuma nambah hotel baru, tapi ini adalah sebuah poros strategi. Mereka pindah dari kolam yang udah penuh sesak di Jawa ke lautan biru baru yang lagi booming. Kalau hotel ini sukses besar, ini punya potensi membalikan keadaan keuangan perusahaan 180 derajat. Inilah yang disebut turnaround story. Tapi ingat, setiap taruhan besar pasti datang dengan risiko besar. Ini adalah checklist risiko dari saya. Catat baik-baik. Pertama, risiko finansial. Rugi terus-terusan bisa ngabisin modal. Kedua, risiko utang. Kalau suku bunga naik, beban mereka makin berat. Ketiga, risiko likuiditas. Sahamnya susah dijual beli karena sedikit yang beredar. Dan yang paling penting, risiko operasional. Semua harapan sekarang ada di satu keranjang, proyek Batu Licin. Kalau proyek ini nggak sesuai harapan, valuasi premium saat ini bakal susah dipertahankan. Jadi kesimpulannya itu kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Di satu sisi Anda itu berinvestasi pada sebuah potensi cerita pemulihan yang sangat menarik, sebuah turnaround story. Di sisi lain, Anda harus terima kenyataan pahit kalau hari ini Anda itu bayar harga mahal untuk sebuah perusahaan yang secara fundamental masih berdarah-darah. Nah, saya akan tutup sesi kita hari ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kenaikan harga saham Esta yang luar biasa ini, apakah ini cerminan keyakinan pasar akan pemulihan fundamental perusahaan di masa depan? Atau ini cuma gelombang spekulasi liar yang didorong karena sahamnya yang nggak liquid? Jawabannya ada di tangan Anda, dan itu akan menentukan apakah ini investasi yang tepat untuk profil resiko Anda.